Di episode sebelumnya, trio detektif cilik sedang berkeliling pada acara Market Day saat Anna, teman mereka, mengalami masalah. Es lemon yang ia jual diminum seseorang tanpa membayar. Salah satu yang dicurigai adalah Alan, yang sedang ikut ekskul sepak bola. Namun saat Toby dan Ojen menginterogasinya didapatkan hasil kalau bukan Alan pelakunya. Toby dan Ojen baru saja mengungkapkan hasil interogasi mereka pada Alan Kerani dan Anna. Anna terlihat gusar. "Terus siapa dong yang mengambilnya?" tanya Anna. Masih ada satu nama yang tersisa untuk diinterogasi. Laura. Rani berusaha menenangkan Anna yang kesal karena belum menemukan siapa pelakunya. Keempatnya pun segera melangkah menuju aula yang sering dipakai latihan oleh ekskul balet. Kebetulan Laura adalah salah satu murid yang ikut ekskul balet, dan jadwal mereka latihan itu hari ini. Meski terlihat tersenyum, namun sepanjang perjalanan menuju aula, Anna masih saja menggerutu. Toby pun akhirnya meminta Rani menemani Anna turun dan menunggu di booth. Sepertinya akan lebih aman seperti itu, agar tidak terjadi keributan. "Kenapa sih aku tidak boleh ikut?" gerutu Anna saat ia bersama Rani tiba kembali di booth. "Kamu itu sedang kesal? Jadi kami hanya menjaga supaya tidak ada keributan," ujar Rani sembari berusaha menenangkan Anna. Anna mendengus. Saat itulah Rani melihat sebuah pita merah yang terjatuh di dekat booth-nya Anna. "Ini punya kamu?" tanya Rani. Anna menggeleng. "Sebentar lagi kita akan tahu hasilnya," Rani berkata. Sementara itu, Toby dan Ojen tiba di aula dan melihat latihan baru saja selesai. Murid-murid mulai turun dari panggung dan menyisakan seseorang di atas sana. Seorang anak perempuan berambut ikal dengan seragam balet. Ia terlihat masih melakukan latihan sendirian, sementara teman-temannya sudah meninggalkan panggung. Mungkin ia merasa masih belum menguasai latihan yang diberikan. "Hai, Laura. Yang lain sudah pergi tapi kenapa kamu masih di atas panggung?" sapa Toby sambil berjalan mendekati Laura. "Sebentar lagi akan pementasan dan ada beberapa gerakan yang masih belum aku kuasai," jawab Laura. "Melihat latihan kerasmu, sepertinya kami harus menonton pementasan nanti," ujar Toby sambil memuji Laura. Pujian Toby membuat Laura tertawa dan tersipu malu. "Kalian sedang apa di sini?" tanya Laura. Toby dan Ojen berpandangan sebelum memberikan jawaban. "Kami sedang membantu Anna untuk menemukan orang yang mengambil es lemonnya namun tidak membayar," jawab Toby. Jawaban Toby seketika membuat Laura menjadi gugup. "Seseorang melihat kamu berada di dekat booth-nya Anna," ujar Toby dengan tenang. Itu?" Laura terlihat semakin gugup. Ekspresi Ojen berubah saat menyadari sesuatu. "Kenapa kamu terus menutup bagian atas bajumu?" tanya Ojen. Pertanyaan Ojen membuat Laura tertunduk. Perlahan tapi pasti Laura membuka tangannya yang sejak tadi berusaha menutupi sesuatu di bagian atas bajunya. Toby dan Ojen terkejut melihatnya. Sebuah noda terlihat jelas di bagian atas baju balet Laura. Sekali lihat, Toby dan Ojen bisa memastikan itu noda dari tumpahan es lemon. "Sepertinya kamu harus menemui Anna dan meminta maaf sekarang," pinta Toby. Laura pun mengangguk dan berjalan mengikuti Toby dan Ojen untuk menemui Anna. Begitu bertemu Anna, Laura langsung meminta maaf dan mengatakan ia tidak bermaksud tidak membayar. Ia berencana membayar setelah latihan karena baju baletnya tidak punya kantong untuk menyimpan uang. Ia sama sekali tidak tahu kalau apa yang dilakukannya memicu kesalahpahaman. Anna yang tadi sudah dinasehati oleh Rani pun menerima permintaan maaf Laura. Keduanya bersalaman dan berbaikan. Atas keberhasilan trio detektif cilik membantunya, sebagai ucapan terima kasih,
Anna pun memberikan hadiah berupa es lemon untuk mereka masing-masing secara gratis. Ketiganya menerimanya dengan gembira. Sebuah usaha untuk membantu yang dilakukan secara tulus, akhirnya selalu membuahkan hasil yang menyenangkan. Trio detektif cilik akan selalu mengingat hal itu dalam menyelesaikan setiap masalah.